Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selalu sehat selalu dan tetap aman keluarga dengan yang kita sayangi. Dan hari ini berjumpa lagi untuk mengikuti pembelajaran PWPB seperti biasa. Jangan lupa untuk sarapan, berdoa, sebelum belajar, isi absensi, aktifkan browser, dan siapkan catatannya. Tetap mengikuti peraturan kelas dengan menyimak baik-baik penjelasan yang diberikan. Terapkan rumus ATM, selalu sering mencoba. Dan selesai belajar, jangan lupa langsung kerjakan worksheet kamu. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar dan silakan bergabung dengan grup untuk berdiskusi. Hari ini kita belajar tag HTML masih seperti minggu yang lalu. Melanjutkan dari minggu yang lalu, beberapa fungsi dari HTML yaitu ada color, font, dan comment. Yang pertama adalah hyperlink. Sintaksnya kamu bisa perhatikan, dimulai dari tag A, kemudian diikuti href, lalu diikuti dengan URL ataupun alamat penyimpanan teksnya, kemudian diikuti dengan link teks atau caption, ditutup dengan tag A-nya. Untuk tautan HTML yang disebut dengan hyperlink, artinya kita dapat mengklik tautannya kemudian pada saat menggerakkan mouse di atas tautan, mouse-nya itu akan berubah menjadi bentuk tangan kecil yang menyatakan bahwa kita dapat berpindah ke dokumen yang lain. Jadi tautan ini tidak hanya berupa teks, tapi dapat bisa berupa gambar ataupun elemen HTML yang lainnya. Berikutnya ada HTML style. Untuk sintaksnya ada tag name dengan style, lalu property beserta value ataupun nilainya. Nah, kalau yang dikatakan dengan value bisa berupa atribut ya. Setelah style itu adalah atribut. Jadi untuk style ini ada beberapa yang bisa diterapkan pada HTML. Ada background color, itu untuk warna latar belakang, color untuk pewarnaan teks atau tulisannya, kemudian font family untuk font teksnya, font size untuk ukuran teksnya, dan text align untuk jenis perataan teksnya. Kita nanti bisa lihat beberapa pengaturan penggunaan yang akan diletakkan pada HTML ini. Yang pertama ada background color. Nah, di sini bisa kita lihat tag name-nya style, kemudian diikuti dengan nama stylenya itu yaitu background color. Lalu value-nya adalah powder blue. Jadi untuk pewarnaan di sini HTML ada sekitar 120 untuk nama pewarnaan. Kamu nanti bisa cobakan untuk warna-warna yang lain, misalnya red, pink, green, warna-warna dasar ya.
Lalu ada text font. Nah, text font ini hampir sama seperti sewaktu kita mengatur penulisan pada format dokumen. Ada font family namanya, itu contohnya ada Verdana, ada Courier. Kalau yang biasa kita gunakan untuk dokumen itu ada Times New Roman, kemudian ada lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Kamu bisa cek mana yang bisa digunakan untuk HTML, karena tidak semuanya bisa dimasukkan font family yang ada di dalam dokumen teks kamu ya. Lalu berikutnya ada font size. Font size itu ukuran, mengatur ukuran berapa persentase tulisan. Jadi bisa dalam bentuk persentase dari halamannya, berapa kali pembesaran. Atau kamu bisa cobakan apakah bisa diletakkan dalam bentuk ukuran seperti kita pemformatan dokumen biasa. Ya, bisa ukuran 12, 13 dan seterusnya. Apakah bisa? Silakan cobakan nanti. Kemudian ada text alignment. Nah, ini text alignment seperti yang sudah kita ketahui ada 4 macam ya. Ada center, kemudian ada right align, left align dengan just TV. Nanti kamu bisa letakkan paragraf yang ingin kamu atur sesuai dengan nilai ataupun value-nya. Berikutnya masuk ke formatting elements-nya yang untuk pengaturan gaya pada tulisan. Di sini ada beberapa, ada B strong, E, M, mark, small, del, ins, sub, dan sub, subscript dan subscript, superscript. Kalau sub itu artinya dia turun teksnya seperti penamaan kimia, tapi kalau sub berarti naik teksnya seperti penulisan angka-angka pada matematika, kuadrat ya, kuadrat atau naik ya. Kemudian ada HTML comment text-nya. Cara penulisannya itu dimulai dari tag awal diikuti dengan tanda seru. Lalu kamu bisa tuliskan komentarnya apa, diakhiri dengan tag tutup ya. Jadi namanya komentar ini tidak akan berlaku pada baris program, hanya sebagai komentar ataupun catatan ya. Gunanya kalau kamu pengen mendokumentasikan program kamu ini fungsinya untuk apa, bisa kamu tuliskan situ komentarnya apa gitu. Jadi tidak akan tampil sebagai program ataupun tidak akan ditampilkan sebagai baris program. Lanjut ada HTML color. Cara penulisannya style, color diikuti dengan value-nya atau atributnya ya. Jadi nanti untuk HTML color ini ada beberapa format color. Ada RGB, red, green, blue, hex, HSL, RGBA atau HSLA. Nanti kamu bisa temukan beberapa perbedaan penulisan dan perbedaan warna atau penggunaan warna. Ya, ada yang transparan, ada yang pakai opacity ataupun tingkat tingkat kejelasan ya, opacity. Jadi untuk style colornya ini berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Tapi nanti yang sering digunakan mungkin hanya color ataupun background color. Ya, atribut RGB-nya bisa kita lihat berikut ini. Contoh ini yang di awal seperti biasa ada style, background, color, kemudian diikuti dengan nama-nama colornya atau warnanya. Nah, ini
bisa kamu tambahkan untuk merubah warna latar belakang pada halaman website kamu. Baik, kita masuk contohnya dengan contoh latihan 1. Latihan 1 kemarin ini sudah kita lakukan. Nah, ini latihan 1. Hasil yang telah dijalankan dari latihan 1 itu adalah seperti berikut. Nah, ini dia latihan 1. Ada di sini heading dari heading 6 sampai heading 1. Heading ya, heading 6 sampai heading 1. Kemudian ini heading 1, lalu di sini ada paragraf awal, paragraf kedua, kemudian ini adalah kalimat, contoh kalimat barunya. Lanjut, yang pertama kita akan membahas link. Jadi kalau link di sini ada tagsnya itu adalah ahref. Jadi ahref. Tagnya itu adalah ahref. Haref ini kamu diikuti dengan tutup A. Nah, ini dia. Ini sintak awalnya. Jadi haref ini diletakkan dengan alamat yang dituju. Alamat yang dituju contohnya itu Ibu akan mengambil latihan 1. Latihan 1 ini kita akan mengarah ke latihan 1. Berarti source ataupun alamat yang dituju itu bisa dikopikan dari address yang ada di folder ataupun di explorernya. Ini bisa kamu copy, Ctrl C, karena yang namanya link itu adalah mengarahkan ke halaman yang dituju. Halaman yang dituju adalah latihan 1. Nah, ini kalau tersimpan dalam satu folder ya, jadi kamu bisa langsung menambahkan alamatnya itu adalah sama dengan D. Nah, ini adalah folder yang Ibu punya, beda dengan folder yang kamu punya. Jadi yang pasti untuk alamat ini dia tidak tidak tetap, harus disesuaikan dengan yang kamu miliki, alamat yang kamu miliki itu di mana. Kemudian diikuti dengan nama filenya. Nama filenya adalah latihan garis latihan spasi 1, jenis filenya HTML. Jadi di sini kita letakkan yang ujungnya nama filenya tadi latihan 1, jenis apanya HTML. Nah, latihan 1, boleh latihan 2, boleh latihan 3. Kemudian di sini adalah nama apa yang mau diklik. Kalau misalnya seandainya kosong di sini, nah ini ya kita bedain ya. Di sini ada caption klik, berarti ada perintah untuk mengklik ya, ada perintah untuk mengklik. Kalau kosong seperti ini, apa yang diklik? Nggak tahu apa. Yang pasti alamat yang ditampilkan itu akan blank. Jadi bentuknya kayak gini. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, yang ini klik, ada optionnya. Tapi kalau seandainya tadi optionnya itu tidak ditampilkan, apa yang mau diklik? Ini apa? Nah, kan muncul pertanyaan. Kalau seandainya ini kosong, apa ini titik-titik? Ya. Apa ini titik-titik? Nggak tahu. Nah, apa ini? Nah, seharusnya kita beri caption ataupun judul, ya. Judul, caption. Nah, ini dia. Kalau seandainya tidak ada titik 2, apa yang terjadi? Kosong. Apa yang mau diklik? Nggak ada ya. Jadi harus kita pastikan dulu ada option yang diberikan di dalam ini dia. Jadi ini kalau seandainya ini ada muncul klik ya. Mana yang diklik, yang ini ataupun yang ini ya. Di sini kita bisa beri paragraf baru ya, atau page baru ya. Paragraf baru. Oh iya, Ibu hampir lupa, tanda petiknya jangan lupa ya, tanda petik.
Ya, namanya manusia masih bisa lupa ya. Tak kodenya belum kelihatan tadi. Nah, ini klik. Nah, ini bedanya ya. Yang bawah dengan yang atas. Kalau yang di atas ada opsinya jelas ya, atau klik atau di sini pencet perintahnya. Pencet. Nah, masalah ya. Jadi hasilnya pada saat dijalankan, nah ini dia. Ini ya. Kliknya kemana? Ke latihan 1 ya. Back lagi, misalnya pencet kemana? Latihan 1. Paham ya? Kemudian kalau misalnya yang berikutnya latihan ke-7. Oke. Ini adalah membuat warna dengan color ya. Font size yang diberikan ada 1 sampai 7 ya. Colornya bisa kamu ubah. Misalnya warna dasar itu ada yellow. Kemudian apalagi warna pink. Nah, ini dia pink. Atau warna lain lagi ada green. Nah, ini cukup. Lalu jalankan. Nah, ini ukuran bisa kamu lihat ukuran 1 sampai 4 itu warnanya sesuai dengan yang diberikan. Kita jalankan latihan 7. Nah, ini dia berubah hasilnya. Kita dijalankan di sini mengatur size. Nah, ini ada ukuran 1 sampai 7 ya. Jadi untuk warna bebas ya, warna apa aja, yang penting warna dasar. Kalau kamu mau pakai warna yang sudah ditentukan dengan misalnya powder blue, nah itu boleh ya. Yang penting kamu tahu warnanya itu warna apa. Nah, ada pula nanti kalau misalnya warnanya itu menggunakan kombinasi red green blue ya. Red green blue seperti yang sudah dijelaskan di slide kita tadi, ada di sini. Mana ya? Nah, ini dia ada tomato, orange, darker, medium sea green, light gray, violet, slate blue, gray. Ya, kalau itu warnanya sudah ada penamaannya sendiri. Jadi kamu boleh ya, boleh digunakan. Ini saya rasa tidak ada masalah. Kemudian, nah ini dia. Tadi masih berbicara tentang link. Nah, link tadi tidak hanya mengarahkan atau berpindah ke file ya, file. Tapi kamu bisa juga langsung mengarahkannya ke gambar. Caranya gimana? Yang pasti kita harus punya 1 buah gambar. Nah, ini gambar ini boleh gambar PNG, JPG, boleh GIF, boleh JPEG. Jadi itu terserah aja mau gambar apa. Yang pasti kamu ingat tadi jenis filenya itu apa, kita letakkan ke dalam sebuah dokumen ya. Jadi pada saat diklik maka gambar yang muncul itu adalah gambar yang kamu simpan. Untuk memudahkan seperti biasa jangan lupa buat dalam satu folder. Jadi kumpulan tugasnya dengan gambar itu letakkan dalam satu folder. Jadi untuk menjalankannya, nah ini dia. Tadi sama ya. Judulnya Ahref dengan tanda petik, kemudian nama filenya apa ya. Jadi syaratnya tadi itu harus ada file gambar HTML-nya. Makanya hampir sama seperti yang tadi yang kamu panggil itu adalah latihan 1. Nah, kalau yang ini gambar HTML. Cara menambahkan gambar HTML, kamu bisa buat filenya seperti ini. Buat filenya seperti ini dengan kode IMG. Ya, source-nya gambar nama gambarnya, kemudian width itu lebarnya, height itu tingginya. Nah, lebar dengan tinggi bisa kamu atur, ya bebas. Kemudian dikasih captionnya, ini contoh gambar. Nah, kamu bisa buat contohnya seperti ini. Jadi, pada waktu dijalankan, nah ini akan mengarah ke file gambar HTML. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, klik di sini. Nah, ini dia ya. Contoh gambarnya itu masuk ke file gambar. Ya.
saat di back, ini dia filenya tadi, klik di sini. Ya, ini mungkin bisa kamu tambahkan ke dalam yang link tadi, boleh ya. Kalau mau ditambahkan ke dalam bentuk link tadi nih. Nah, ini supaya nggak dua kali, bisa ya. Langsung di sini diletakkan. Jadi satu mengarah ke latihan satu, satunya lagi mengarah ke gambar. Ya. Ke gambar. Nah, ini kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kamu buat paragraf barunya, nanti kalau misalnya disimpan itu bentuknya jadi seperti ini. Latihan 6 tadi ya, latihan 6. Nah, ini kalau klik gambar langsung masuk ke gambar, kalau link file menuju ke latihan 1. Paham ya? Ibu harap dapat paham. Jadi kamu silahkan latihan lagi, coba. Nah, ini dia untuk latihan kamu, silahkan buat tampilan seperti ini untuk latihan kamu. Silahkan buat tampilan seperti ini, ada heading 1, 2, 3. Nah, ini boleh pakai apa ini jenisnya, jenis style tadi apa. Nah, ini ada warna, ada link juga. Nah, silahkan bentuk seperti ini untuk tugas 1. Kemudian tugas 2, nah buat kumpulan latihan HTML dengan tugas latihan 1, 6, 7, 8 dengan latihan gambarnya. Ya, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.